Dalam sejarah ekonomi, ada banyak banget teka-teki. Tapi ada satu yang benar-benar bikin kita mikir keras. Ini adalah kisah tentang dua negara yang nasibnya benar-benar terbalik. Yuk kita selami misteri ini bareng-bareng? Coba deh bayangin sejenak. Di tahun 1960, Argentina itu negara yang jauh lebih makmur. Masa depan ekonominya kelihatan cerah banget. Jauh melampaui Korea Selatan yang waktu itu masih miskin dan baru pulih dari perang. Nah, ini dia yang kita sebut pembalikan besar. Kok bisa sebuah negara yang tadinya jauh di belakang malah nyalip lawannya secara drastis? Ini bukan cuma soal angka loh, ini adalah kisah tentang jutaan kehidupan yang berubah. Jadi pertanyaan utamanya, kenapa? Untuk bisa ngerti pembalikan yang luar biasa ini, kita perlu bedah dulu nih. Kekuatan apa aja sih yang bikin sebuah negara bisa maju atau malah mundur? Anggap aja, setiap teori ini kayak kacamata yang berbeda. Masing-masing memungkinkan kita buat ngelihat masalah dari sudut pandang yang unik, menyoroti faktor yang beda-beda. Nggak ada satu kacamata pun yang bisa ngasih gambar yang lengkap, tapi kalau digabungin, mereka bisa bantu kita melihat dengan jauh lebih jelas. Oke, kita mulai dari dua kacamata pertama. Dua-duanya ini fokusnya ke dalam, alias apa yang terjadi di dalam negeri itu sendiri. Menurut mereka, kunci pertumbuhan itu ada di mesin internal ekonominya. Teori ini, yang dipopulerkan oleh sejarawan ekonomi Walt Rostow, intinya bilang kalau pembangunan itu kayak naik tangga. Setiap negara harus lewatin anak tangga yang sama. Inti dari model ini dan kuncinya cuma satu, modal. Nah, ini dia tangganya. Kebanyakan negara miskin mulainya dari masyarakat tradisional. Terus, mereka bangun prasyarat kayak infrastruktur dan pasar yang lebih baik. Momen paling pentingnya adalah lepas landas, di mana investasi udah cukup besar sampai pertumbuhannya bisa jalan sendiri. Persis kayak pesawat yang akhirnya mengudara. Ini dia intinya. Menurut kacamata ini, kalau mau tumbuh, pilihannya cuma dua. Naikin tingkat tabungan, biar lebih banyak uang buat investasi, atau pakai modal yang ada secara lebih efisien. Simpel kan? Kacamata internal kedua kita ini sedikit lebih rumit. Teori ini bilang, ini bukan cuma soal berapa banyak kamu berinvestasi, tapi juga di mana kamu berinvestasi. Kuncinya adalah memindahkan sumber daya, terutama tenaga kerja, dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang jauh lebih produktif. Dan model ini ngejelasinnya dengan ciamik. Model Lewis ngebayangin ada surplus tenaga kerja di pedesaan yang produktivitasnya hampir nol, dengan narik para pekerja ini ke pabrik di kota dengan upah yang sedikit lebih tinggi, kita menyalakan mesin pertumbuhan. Keuntungan dari industri modern diinvestasikan lagi, bikin lebih banyak pekerjaan, dan narik lebih banyak lagi tenaga kerja dari desa. Siklus ini terus muter sampai surplus tenaga kerjanya habis. Sekarang yuk kita ganti kacamata. Dua lensa berikutnya ini ngajak kita buat lihat keluar, dengan argumen bahwa nasib sebuah negara itu nggak cuma ditentukan dari dalam, tapi juga dari hubungannya dengan seluruh dunia. Lensa yang ini pandangannya jauh lebih kritis. Teori ini bilang kalau sistem global itu sendiri udah nggak adil dari sananya. Negara-negara kaya di pusat mendominasi sistem, sementara negara-negara miskin di pinggiran kejebak dalam posisi ketergantungan. Cuma bisa ekspor bahan mentah murah dan harus impor barang manufaktur yang mahal. Kutipan ini benar-benar ngena. Ini bukan soal kemitraan yang setara. Ini adalah tentang sistem di mana pertumbuhan satu pihak justru bergantung pada dan seringkali dibatasi oleh pertumbuhan pihak lain. Dalam pandangan ini, keterbelakangan itu bukan sebuah tahapan, tapi kondisi aktif yang diciptakan oleh dinamika global. Kacamata keempat dan terakhir, kita membalik semua argumen tadi. Teori ini bilang, masalahnya bukan kekuatan eksternal, tapi kegagalan internal. Khususnya kegagalan pemerintah. Terlalu banyak aturan, BUMN yang nggak efisien, dan kebijakan yang salah kaprah membunuh kewirausahaan dan memperlambat pertumbuhan. Resepnya jelas dan lugas, biarkan pasar bekerja dengan bebas. Pendekatan ini percaya sama tangan tak terlihat untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mendorong pertumbuhan. Ini adalah kebalikan langsung dari pandangan intervensi negara. Oke, kita udah punya 4 kacamata kita. Sekarang waktunya kita pakai. Mari kita balik lagi ke misteri awal kita. Korea Selatan versus Argentina. Dan lihat gimana kacamata-kacamata ini bantu kita memecahkan kasusnya. Nah, disinilah semuanya jadi menarik banget. Mari kita bedah satu-satu. Pertama, lensa tahapan linier dan perubahan struktural. Keduanya pas banget buat cerita Korea Selatan. Mereka investasi gila-gilaan, berhasil lepas landas, dan sukses mindahin tenaga kerja dari desa ke kota. Klop sama teori internal.
Sebaliknya, Argentina gagal total di sini. Tapi ceritanya jadi kebalik pas kita pakai kacamata eksternal. Lensa ketergantungan dan neoklasik justru lebih jago ngejelasin masalahnya Argentina. Negara itu kejebak dalam ketergantungan eksternal dan menderita kegagalan pemerintah yang parah. Anehnya, teori-teori ini justru nggak begitu pas buat Korea Selatan, yang walaupun sangat bergantung, berhasil memanfaatkan sistem global dan punya pemerintah yang sangat intervensionis tapi efektif. Jadi, setelah kita memecahkan misteri ini, apa yang udah kita pelajarin? Apa kesimpulan besarnya? Ini pertanyaan yang wajar banget. Setelah lihat 4 penjelasan yang beda-beda, kita pasti pengen tahu dong mana yang paling benar. Dan inilah jawaban yang paling penting. Kenyataannya, pembangunan ekonomi itu terlalu rumit untuk dijelaskan oleh satu teori saja. Setiap negara punya sejarah, budaya, dan tantangannya masing-masing. Cara terbaik buat mikirinnya adalah bukan sebagai teori yang saling bersaing, tapi sebagai alat dalam satu kotak perkakas. Setiap alat punya fungsinya. Lensa tahapan ngingetin kita soal fundamental investasi. Lensa struktural nunjukin pentingnya transformasi. Lensa ketergantungan bikin kita melek sama konteks global, dan lensa neoklasik ngasih peringatan tentang bahaya kebijakan yang buruk. Pada akhirnya pelajaran terbesarnya adalah ini. Gak ada resep satu ukuran untuk semua. Seni dari pembangunan itu terletak pada pemahaman konteks spesifik sebuah negara dan kemudian secara terampil menerapkan alat yang tepat dari kotak perkakas kita pada waktu yang tepat. Dan sekarang, sebuah pertanyaan buat Anda. Coba pikirkan tentang sebuah negara yang Anda kenal. Mungkin negara Anda sendiri. Gimana Anda akan menggunakan kotak perkakas ini untuk mendiagnosis keberhasilan atau kegagalannya? Lensa mana yang paling relevan? Itulah kekuatan sebenarnya dari pemahaman ini, kemampuan untuk menganalisis dunia di sekitar kita.